Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fajar sad boy, Fajar yang selalu menangis karena di PHP sama cintanya. Saya juga mau memberikan kalimat kepadamu Fajar supaya menguatkan dirimu. Jika engkau bocah yang selalu mancing, aku juga adalah seorang lelaki yang selalu smoking. Tapi bagaimana bisa hati ini bahagia tanpa kekasih yang ada? Yang jelasnya cinta itu susah diberi arti. Dia datang dan pergi. Cinta itu misteri. Cinta itu berarti kalau kau punya istri. Itu ya. Jadi untuk kalian semua sahabat-sahabat, teman-teman, adik-adikku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan bersedih ketika hatimu sunyi. Tapi kembalikanlah dirimu itu kepada Sang Maha Kuasa. Bagaimana bisa bersandar kepadanya di dalam doamu? Makanya minta. Karena setiap manusia itu pasti akan diberikan rasa sedih, rasa nangis, sunyi. Terkadang kita kecewa dengan apa yang kita harapkan dari seorang manusia yang kita cintai. Memang sih di dalam Islam mencintai itu tidak ada masalah. Ya masalah ketika kau mau pacaran. Dalam Islam itu tidak boleh ada pacaran. Yang ada itu ta'arufan. Ta'aruf itu artinya saling kenal mengenal. Salam kembali anca ansal. Saling kenal mengenal. Tidak ada masalah. Ta'aruf itu boleh. Yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam itu adalah pacaran. Jadi buat kalian adik-adik semua yang para bocil-bocil FF ya, bocil lato-lato. Ya, sekarang memang ini anak-anak bucin. Buta cinta, kasihan. Kalau tidak diarahkan seperti ini maka susah sekali. Jadi kalian tips dari saya ya, dari Ustadz Gaul ini, kalau kalian sedang bucin, ingatkan bahwa tidak ada cinta yang abadi kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lagi bertanya, bagaimana supaya kita cinta kepada Allah? Dengan cara mendekatkan diri kepadanya. Bosan Ustadz, kami ini masih muda. Hei kion racun. Kau kira malaikat maut pandang bulu? Biar kau masih muda, biar kau pemain Free Fire, pemain PUBG, pemain Mobile Legend, biar kau pakai hero muteng, biar kau pakai hero assassin, mau pakai Lila Mia Jansen Gatot Kaca lu Karsun. Ini ketawa lagi nih wajah-wajah immortal ya. Tidak pandang bulu malaikat, biar kau main sampai di legend, di grandmaster, mau sampai di top up 10. Kalau kau mau dicabut nyawa mati kau. Malaikat mau tidak pandang bulu. Makanya saya cuma mengingatkan untuk kalian semua, adik-adikku semua. Apa yang membuat kita cukup? Rasa syukur. Wa may yatawakkal 'alallahi fa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan baginya. Apa itu tawakal? Berserah diri. Kalau kita sudah berserah diri, berasa bersyukur, maka Allah akan cukupkan bagi kita. Di perasaan ini cukup bahagia meskipun kita tidak punya pasangan hari ini, merasa jomblo, kita akan merasa cukup ketika ada rasa syukur kita diakibatkan karena kita tawakal Allah, tawakal kepada Allah. Jomblo jangan merasa takut engkau jomblo. Kami yang sudah menikah ini sesungguhnya ada juga rasa penyesalan. Kenapa? Karena belum sanggup kita untuk berkeluarga, tapi kita sudah dibebani dengan keluarga, dibebani dengan pasangan. Akhirnya itu. Kalian yang jomblo jangan takut sendirimu bahwa kau nanti tidak punya pasangan. Pasti insya Allah jodoh di tangan Tuhan. Tapi panaika di tangan tak masing-masing. Makanya berusaha ya. Berusaha. Iya. Itulah sebab kenapa sehingga kita diajarkan oleh Allah selalu meminta, berdoa, bermohon supaya dapat jodoh yang baik. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhanku, jangan kau biarkan aku sendiri tanpa pewaris.
Wa anta khairul warisin. Dan engkaulah sebaik-baik pemberi pewaris. Minta. Ustadz, Al-Quran menyebutkan boleh beristri 4, tapi kenapa Rasul istrinya sampai 8? Ya, Rasulullah itu beda dengan kita. Rasulullah itu manusia luar biasa. Kita ini manusia kadaluarsa. Manusia yang biasa-biasa saja ya. Beda. Dan Rasulullah itu nabi, kita ini manusia biasa, bukan nabi. Nah, itu perbedaannya yang pertama. Yang kedua, dan Rasulullah itu menikahi janda-janda semua. Nah, kita ini semua mau anak gadis. Bahaya. Bahaya. Rasulullah itu menikah hanya untuk membantu, hanya untuk menutupi kekurangan seorang wanita. Ini kita beda. Kita menikah ini sampai 4 kali. Ya, karena nafsu apa? Beda. Kita dengan Rasulullah SAW. Nah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk Fajar, adindaku, Fajar set boy, jangan menangis. La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah kau menangis, sesungguhnya Allah bersama kita. Atau jangan-jangan kau setting tangismu itu supaya orang merasa kasihan, atau memang karakter untuk membuat kontenmu itu seperti itu. Yang tidak ada masalah, yang jelasnya jangan sampai engkau selalu sedih, maka betul-betul Allah memberikan kesedihan kepadamu, kesedihan yang tak kau sangka-sangka. Itu bahaya. Apalagi sudah muncul kemarin toh bahwasanya mantan kekasihnya Fajar itu sudah muncul. Mantan kekasihnya Fajar sudah muncul. Dan ternyata dia klarifikasi bahasanya Fajar bahwa dia dihianati, dia disakiti. Ya banyak cara sih untuk menuju puncak, tapi dengan cara kecurangan dan kebohongan seperti itu bahaya sekali juga. Bagi adekku Fajar Set Boy, selamat untukmu saat ini telah naik daun, tapi hati-hati bahwa di balik semua itu, kalau caramu dengan cara seperti itu yang tidak kreatif sekali ya mungkin kreatif sih karena puisinya bagus. Mungkin aku bukan lelaki yang glowing karena aku adalah lelaki yang suka mancing. Mungkin aku lelaki yang bukan micing, ya tidak micing begitu, tapi aku lelaki yang suka mancing, ya suka smoking dan lain sebagainya. Ya, tidak ada masalah, bagus, agak kreatif juga sih, tapi dengan cara seperti bersembunyi di balik kebohongan, berdiri di atas kemunafikan, itu sangat berbahaya untuk kita. Adindaku Fajar Set Boy, selamat untukmu, terus berkarya insyaallah. Semoga senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kekuatan senantiasa, guys. Ya pokoknya pakin lagi. Asik. Jadi hujan ini tetap turun. Ya ini rezeki, ini berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kalau taliwaki hujan dah berarti ya itu musibah. Kalau ada musibah banjir, lari guys, pindah tempat supaya aman dari kebanjiran ya. Jangan tinggal di situ. Nah, ini kita perlu kuatkan lagi teman-teman yang masih jomblo. Jangan takut dengan kejombloanmu, tapi takutlah ketika kau tidak mendapatkan ridho dari Tuhanmu, ridho dari orang tuamu. Biar apa kau menikah sampai berkali-kali, kalau tidak ridho orang tua itu bahaya juga. Ustadz, sabar bagaimana lagi yang harus saya jalani menunggu zuriat dari Allah selama 11 tahun ini. Subhanallah. Insyaallah Bu, apa yang kita lakukan, proses yang kita jalani, ingatkan diri bahwa proses tidak pernah berkhianat pada hasil. Apa yang kita proses ini, yang kita jalani, insyaallah hasilnya akan menuai hal yang baik. Karena innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Terkadang kita mengeluh dengan keluh kesah, berkeluh kesah dengan keadaan yang mungkin keadaan kita ini sangat terpuruk, jatuh, diakibatkan kita merasa bahwa doa kita belum diijabah. Sudah bertahun-tahun, sampai belasan tahun, sampai puluhan tahun doa kita belum diijabah. Akhirnya kita mengeluh, berkeluh kesah. Sesungguhnya berkeluh kesah itu bukan jalan yang terbaik untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Tapi jalan yang terbaik itu adalah kita harus kuat, tabah dalam kesabaran,
menjalani sebuah proses itu tidak segampang membalikan telapak tangan, tapi menjalani proses itu mungkin butuh bertahun-tahun. Bagaimana sabarnya Nabi Ibrahim selama 80 selama umurnya sudah tua renta menunggu anak yang dia minta-minta di dalam doa, tapi belum juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Tapi ketika dia mendapatkan seorang putra yang dia tunggu dalam doanya, ternyata putranya itu tiada lain adalah Ismail alaihissalam, seorang nabi yang menjadi panutan, nabi yang menjadi kakek buyut daripada satu nabi terakhir penutup, satu nabi yang menjadi uswatun hasanah. Dialah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dialah nabi penutup, nabi menjadi panutan segala nabi, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus sabar, kuat, ikhlas dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan pernah menguji kita di luar kapasitas kemampuan seorang hambanya dalam menerima ujian tersebut. Sabar Ki. Sabar itu memang sulit. Makanya kalau orang sabar itu dikasih hadiah surga, karena sabar itu susah. Kalau dia mudah, hadiahnya bukan surga, paling kipas angin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ye, sama-sama Bu, kuat Ki Bu Evi Kumalasari, insyaallah. Apa yang kita jalani hari ini, kalau kita sabar dan kuat, kalau kita sabar menunggu dan ikhlas, insyaallah kesabaran itu akan membuahkan hasil yang paling sempurna dan maksimal. Ya, tidak usah jauh-jauh. Saya sendiri pribadi, keluarga saya ada yang seperti itu. Tapi saya bilang sabar Ki, kuat Ki. Selalu saya tenangkan dengan kesabaran. Karena kalau kita saling mengingatkan, karena manusia ini adalah al-insanu mahallul hatai wan nisyan. Manusia ini adalah tempatnya salah dan lupa. Makanya dengan kelupaannya itu kita selalu mengingatkan supaya selalu sabar, kuat, ikhlas dengan kondisinya saat ini. Kalau kita selalu saling mengingatkan dan menguatkan, maka sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang lain yang belum punya zuriat, belum punya keturunan, ya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan disegerakan juga Allah memberikan rezekinya, dan Allah memberikan di antara mereka itu anak-anak yang soleh dan soleha. InsyaAllah kita doakan semua yang belum menikah, doakan juga cepat-cepat menikah, dan yang sudah menikah didoakan mudah-mudahan cepat-cepat berangkat haji saja. Jangan mau lagi tambah lagi. Setengah mati. Satu lagi dan setengah mati mau kok. Apalagi mau ditambah lagi. Iya, mudah-mudahan terbuka rezekinya dan senantiasa diberikan rezeki yang berkah, dijadikan keturunannya yang soleh dan soleha, dan juga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan rezekinya. Apalagi rezekinya orang yang selalu give, yang kasih gift ke saya, Allah mudahkan rezekinya, Allah angkat penyakitnya, Allah panjangkan umurnya, dan dilunaskan cicilannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih Al-Kani. Banyak rezeki kita, amin. Nah, jadi itu biasa ada yang datang ke saya, Ustaz. Ya, kenapa? Saya ini Ustaz. Ustaz, tidak ada pianakku Ustaz. Sudah berapa tahun? Sudah lama Ustaz. Kayaknya sudah puluhan tahun. Kenapa bisa? Karena belum pikir menikah. Oh, menikah dulu. Bagaimana aku mau dapat anak kalau belum menikah? Ini bahaya juga ya. Mau punya anak tapi tidak menikah. Makanya orang tua dulu kita itu ada satu rahasianya yang mungkin telah hilang saat ini. Ya, mungkin karena pengaruh bocah-bocah lato-lato atau apa lain sebagainya. Ini. Jadi orang tua kita dulu itu saling mendoakan keselamatan. Coba lihat kebiasaan orang tua. Ini masih orang tua dulu ini. Yang sekarang masih ada. Coba kau lihat, kalau dia ketemu dengan temannya itu, sesama temannya saja itu, para-paranya itu, meskipun mereka itu bertato, berkumis, apa, pokoknya wajah seram dan menakutkan ya. Meskipun tato di tangan kanannya saja itu tato naga, di tangan kirinya tato pohon mangga, ya,
Jangan ketawa dulu guys, panjang akarnya ke bawah. Banyak pemangganya, ada akarnya dari dalam ya. Itu meskipun mereka preman, menakutkan, tapi kalau ketemu temannya itu pasti menyapa, memberikan salam, selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu orang tua dulu kita. Tapi sekarang anak muda ketemu dengan temannya, adakah? Adakah? Dijawab lagi, ada sayang, ada. Bagaimana mau selamat? Menyapanya saja seperti itu. Tidak saling mendoakan. Saling mendoakan. Kita doakan saudara kita Fajar Setboy supaya mendapatkan kembali kekasih hatinya. Kalau bisa Fajar, anak muda sekarang, jangan mikir pacaran. Kalau Anda serius memang mau menikah, nikahi. Itu yang paling baik. Pacaran di dalam Islam itu tidak ada, bahkan dilarang, karena itu akan menimbulkan zina dan fitnah. Kalau bisa langsung saja menikah. Untuk kalian semua yang selalu bertanya ke DM ke saya, berkomentar di status saya, berkomentar di video-video saya, itu cuma apa ya, atau cuma nimbrung-nimbrung saja. Saya cukup menyampaikan untuk kalian semua, dalam Islam itu tidak ada istilah pacaran. Yang ada adalah ta'arufan, mengenal, saling kenal mengenal. Boleh setelah itu kau nikahi. Kalian juga yang gadis-gadis cek kiri-kiri, cuk malah ya, hati-hati dengan gombalan lelaki. Kalau nak gombal ya kau sayang, kau lah yang terindah di hatiku. Laki-laki itu buaya. Bagus kalimatnya, memang manis di bibir. Tiada yang lain selain dirimu sayang. Kau lah yang selalu di hatiku. Entah kenapa sehari tak bertemu bagaikan sahabat. Oh, bahaya. Laki-laki itu buaya. Tahu buaya? Buaya itu Ustaz menggambarkan kesetiaan. Ya, memang buaya setia selama dia di air. Kalau naik di atas air, naik ke darat, buaya darat. Makanya hati-hati. Itulah saya tidak mau pacaran dengan laki-laki. Hati-hati. Jadi sahabat-sahabat saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekarang perbaiki diri, muhasabah diri di akhir tahun ini 2022. Semoga mendatangkan keberkahan di dalam hidup kita, mendatangkan kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Seharusnya kita selalu meminta kepada Allah, ya Rabbana, berikan kami kebaikan setiap langkah kami. Semoga kami juga ini tidak diberikan tidak diberikan hal-hal yang buruk lagi. Setiap orang pasti akan diuji, tapi kemungkinan ujian yang kita minta ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati juga jangan sampai dibolak-balikkan. Jangan sampai kita berkhianat kepada orang yang kita cintai selama ini. Makanya berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Minta, wahai engkau sang maha pembolak-balikkan hati, membolak-balikkan hati manusia. Makanya itu kita harus senantiasa memperbanyak istighfar di dalam hati, dan juga diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai kesimpulan, Fajar Setboy berhenti mau kau menangis, jangan mau quitting. Pokoknya masalah hatimu, kalian juga bocil-bocil FF ya, bocil-bocil bucin yang mungkin mau mencari ketenangan itu tidak ada di dalam video, tidak ada. Ketenangan itu tidak ada di dalam video-video seperti yang kalimat-kalimat indah seperti itu. Tapi ketenangan itu ada di dalam diri kita sendiri, dengan cara mendekatkan kepada Allah. Bizikrillahi tatma'innal qulub. Karena dengan berzikir Allah menenangkan hati kita. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wad wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun, ikan bolu, ikan cakalang. Itulah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.